perbedaan bahwa kalau karakter kayak gini pendekatannya apa gitu. Jadi saya merasa waktu di Tarsius Vireta pendekatannya sudah tepat. Jadi anak-anak yang misalnya waktu itu punya konflik, punya masalah, itu sering dipanggilin ke ruang BP, diajak ngobrol. Kenapa sih kamu nggak belajar misalnya? Kenapa sih kamu berantem gitu? Apa yang kamu cari? Anak tumbuh kembang itu tidak hanya kesehatan fisik saja. Misalnya orang tua hanya kasih uang untuk dia makan, tetapi ada kesehatan mental. Kesehatan mental yang harus juga dipenuhi. Seseorang individu dikatakan sehat holistik kalau dia sehat secara fisik, sehat secara mental, dia juga sehat secara spiritual. Jadi nggak cuma rajin berdoa saja, tapi kalau mentalnya kurang oke, berarti kan ada masalah. Tapi kalau misalnya dia fisiknya udah oke, kesehatan mentalnya juga udah bagus, tapi hubungannya dengan Tuhan penciptanya nggak bagus, itu juga ada masalah. Nah, jadi harus punya 3 itu. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-80 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah disiplin dan ketangguhan. Nah, di sini aku udah gak sendiri nih, aku sudah bersama seseorang yang akan mengisi podcast kita. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak? Oke, halo Bapak Ibu, adik-adik kelas Yayasan YBHK. Perkenalkan, saya Nana. Saya adalah seorang psikolog. Saat ini saya lulusan tahun 2001, berarti saya angkatan 98, SMA Tarsius Vireta Tangerang. Kemudian berarti usia saya ya udah 25, kurang lebih 25 tahun yang lalu saya masuk SMA Tarsius Vireta. Itu perkenalan singkatnya. Nah, sekarang aku akan tanya nih lebih detail nih Kak tentang masa-masa selama sekolah nih. Nah, boleh diceritain gak sih Kak, kenapa kok dulu tuh milihnya SMA Tarsius Vireta gitu? Oke, waktu itu di Tangerang ada, mungkin di kalangan orang tua, Tarsius Vireta lumayan famous waktu itu karena sekolahnya lengkap fasilitasnya. Ketika itu ada kolam renang, kemudian ada lapangan basket, lapangan voli, lapangan bola juga gitu ya. Jadi saat itu sekolah juga besar sekali dan lumayan famous di kalangan orang tua. Mungkin orang tua saya milih itu karena itu pertama sekolahnya. Dan kenapa milih sekolah Katolik? Karena sekolah Katolik adalah sekolah-sekolah yang terkenal akan disiplinnya. Betul. Nah, jadi mengapa orang tua saya pilih sekolah Tarsius Vireta mungkin itu. Oke, nah boleh diceritain juga gak sih Kak pengalaman-pengalaman menarik apa nih yang sampai sekarang nih Kakak masih inget nih boleh tentang teman-teman Kakak, boleh tentang guru-gurunya selama di Vireta gitu. Kenangan-kenangan SMA ya itu luar biasa, apalagi itu mas remaja. Kalau bisa balik lagi, saya pengen balik lagi. Wah. Paling menyenangkan mungkin dalam kehidupan bahwa kita banyak temen ya, kemudian sosialisasi kita juga akhirnya lebih banyak belajar untuk sosialisasi waktu itu, terus belajar problem solving, memecahkan masalah ketika kita punya konflik sama teman. Kemudian dapat pressure, tekanan-tekanan tugas waktu itu harus ngerjain. Rasanya tapi happy karena ketika kita bangun pagi ada sesuatu yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas itu, dan itu menyenangkan karena rasanya kayak waktu SMA nggak mungkin kesepian ya karena banyak temen. Betul. Gitu. Selain temen ada yang nemenin lagi nggak Kak? Apanya? Selain temen terus mantan ya. Pasti ada. Terus relationship sama guru-guru juga karena waktu itu guru-guru menjadi orang tua kita yang kedua kan. Di sekolah kita banyak berinteraksi dengan guru. Kemudian banyak kebetulan saya juga dulu sering banget ke ruang konseling, ruang BP. Wow. Gitu. Itu kita akan bahas nanti ya Kak. Iya. Nah sekarang aku mau nanya nih Kak, nilai-nilai positif apa yang selama Kakak sekolah di Vireta sampai sekarang nih masih ada nih Kak, khususnya untuk disiplin dan ketangguhan? Oke, kalau itu saya acukin jempol karena waktu itu termasuk kita kalau dalam hal spiritual, saya akan bahas kalau misalnya kesehatan spiritualnya dulu kita selalu ada yang namanya chapel. Ya, Wah, apa itu Kak, boleh dijelasin?
kebaktian kan, ya kita ada Oh. kebaktian Mhm. dulu setiap 1 minggu 1 kali, kemudian setiap jam pagi ada doa, kemudian jam 12 ada doa Santa Maria gitu ya, disiplin doanya juga bagus. Terus kemudian kalau dari tugas-tugas juga diberikan banyak kan dulu kelompok gitu ya, itu kan teamwork penting banget. Nah terus ketangguhannya bahwa kami diajarkan untuk saling support, nggak boleh milih-milih teman gitu ya. Dulu kalau misalnya udah mulai ngegeng, dulu konselor-konselor sekolah atau guru BP udah mulai nggak boleh ngegeng, nggak boleh pacaran dan sebagainya gitu ya. Dan itu kayaknya memang ada manfaat-manfaat tersendiri buat siswa-siswanya. Kenapa nggak boleh? Gitu. Oke. Nah, tantangan-tantangannya apa aja Kak sama sekolah di Vireta? Kalau dibanding kehidupan berikutnya, tantangan-tantangan sekolah itu nggak terlalu banyak sih ya. Kayaknya pokoknya makanya tadi bilang SMA itu adalah masa-masa paling menyenangkan. Jadi tidak banyak tantangan gitu ya. Karena belum face the world gitu ya Kak Iya istilahnya. betul, beda banget sama dunia kerja. Betul. Nah, tadi Kakak kan menyinggung sering masuk ke BP nih. Mm-mm. Boleh diceritain gak sih Kak, kenapa sih kok sering masuk ke BP? Padahal kan sekarang Kakak kan seorang psikolog gitu. Iya, Kan kayak agak kayak apakah Oh, memang iya. gara-gara Apakah apa harus nih? stres dulu? Iya, jadi dulu waktu SMA saya termasuk anak-anak yang lumayan aktif ya, aktif Kak. Artinya kalau dibilang nggak boleh punya geng, saya punya geng gitu ya. Saya punya teman-teman dekat, terus kita punya teman main. Terus saya juga pernah kabur dari sekolah. Wow. Yang tasnya dilemparin dari atas, terus ada yang nangkepin di bawah, terus kita satu kelas kabur kayak gitu-gitu. Terus pernah juga kasus kayak berteman, terus rame-rame di kelas nggak ada guru, gurunya lagi nggak datang, atau misalnya gurunya ngasih tugas baca-baca dulu ya gitu. Bapak ada keperluan. Nah itu udah pasti jadi waktunya kita buat bermain. Nah bermainlah saya di situ dengan teman-teman. Main apa tahu nggak? Apa Ini nih? kayak judi-judi gitu. Oh. Nah akhirnya ketangkep, dibawalah ke BP gitu ya, di ruang BP di konseling. Terus saya berantem juga sama teman, ada berantem juga karena ngegeng kan, geng lawan geng, berantem gitu ya. Dipanggil lagi ke ruang konselor, ke ruang BP. Nah dulu saya inget banget ada yang namanya Bu Sisil dan Bu Ana, itu langganan karena dulu saya juga tindikan, jadi selalu mana antingnya gitu ya, aduh bajunya tolong dimasukin dan sebagainya. Jadi saya sering banget dulu belajar di ruang BP. Nah ketika itu kan selalu dikasih, kalau kita berantem dikasih surat panggilan orang tua, tapi surat itu tidak pernah, orang tua saya tidak pernah datang dulu. Jadi setiap kali kamu bikin masalah, selesaikanlah sendiri masalahmu. Nah jadi di situ akhirnya saya sering banget ngobrol sama guru BP, dengan Bu Sisil dan Bu Ana waktu itu. Kamu nanti mau jadi apa? Mulai ditegur, mulai disentil nuraninya. Nanti ke depannya mau gimana kalau kamu badung-badung begini, gitu ya. Terus akhirnya mulai mengenalkan. Kamu tertarik nggak dengan konseling? Tertarik nggak sih dengan kesehatan mental? Nah waktu itu akhirnya saya banyak dengar, banyak baca. Terus kamu nggak jadi psikolog gitu, bisa bantu orang dan dijelaskanlah berbagai macam sudut tentang psikologi. Akhirnya dari situ saya minat ya gitu ya. Akhirnya saya benar-benar itu awal mula saya mengenal psikologi gitu. Dan akhirnya jatuh cinta di dunia psikologi. Dan terus alasan untuk lebih mendalami psikologi itu apa Kak, sampai mau masuk dunia perkuliahan di psikologi itu apa yang paling oh iya aku masuk psikolog selain dorongan dari guru-guru di Vireta? Kalau dorongan sendiri saya lihat bahwa tumbuh kembang anak-anak itu kan macam-macam. Saya termasuk karakter yang kenapa saya gini, kok kakak saya nggak kayak gini gitu. Dulu sempat di-compare kan gitu ya. Terus melihat ada perbedaan bahwa kalau karakter kayak gini pendekatannya apa gitu. Jadi saya merasa waktu di Tarsius Vireta pendekatannya sudah tepat. Jadi anak-anak yang misalnya waktu itu punya konflik, punya masalah, itu sering dipanggilin ke ruang BP, diajak ngobrol. Kenapa sih kamu nggak belajar misalnya? Kenapa sih kamu berantem gitu? Apa yang kamu cari? Nah, kayak seperti itu membuat saya mengenal bahwa
anak tumbuh kembang itu tidak hanya kesehatan fisik saja. Misalnya orang tua hanya kasih uang untuk dia makan, tetapi ada kesehatan mental. Kesehatan mental yang harus juga dipenuhi oleh keluarga dan guru-guru tentunya juga, teman-teman, bahwa anak-anak yang sehat mental itu biasanya tumbuhnya itu beda gitu. Jadi sehat fisik, anak-anak, seseorang individu dikatakan sehat holistik kalau dia sehat secara fisik, sehat secara mental, dia juga sehat secara spiritual. Jadi nggak cuma rajin berdoa saja, tapi kalau mentalnya kurang oke, berarti kan ada masalah. Tapi kalau misalnya dia fisiknya udah oke, kesehatan mentalnya juga udah bagus, tapi hubungannya dengan Tuhan penciptanya nggak bagus, itu juga ada masalah. Nah, jadi harus punya 3 itu. Dan saya belajar itu setelah saya masuk psikologi. Gitu. Wah, berarti harus relevan ya Kak antara 1, 2, dan 3-nya. Betul. Supaya hidup ini tuh lengkap gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ini Kakak kuliah psikolog ini di mana Kak? Saya kuliahnya di Untar. Oh, di Universitas Untar. Tarumanegara. Oke, itu kan untuk S1-nya ya Kak. Nah, kalau S2-nya nih Lanjutnya gimana, di Kak? situ juga. Oh, di situ S2, juga. Iya. Terus aku mau nanya nih Kak, jenis-jenis pilihan jurusan di psikolog tuh apa aja sih Kak? Dan Kakak akhirnya memilih jurusan yang mana nih untuk diselesaikan? Oke. Jadi S1-nya pasti umum dulu. S1 itu mengenal psikologi secara umum. Lalu S2 itu untuk penjurusan. Ada 3 jurusan waktu itu. Pendidikan, klinis, dan psikologi industri dan organisasi. Saya jelasin satu-satu. Kalau psikologi industri dan organisasi itu biasanya kerjanya jadi HR ya di perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan human resource ya, HRD dan sebagainya. Kemudian kalau pendidikan biasanya psikolog pendidikan itu akan bekerja di bidang tentu saja pendidikan dari TK sampai jenjang kuliah. Kemudian kalau klinis dibagi lagi 2 waktu itu, klinis anak dan klinis dewasa. Waktu itu saya ambil mayornya anak, minornya dewasa gitu. Jadi klinis itu adalah psikolog yang boleh bekerja, yang hanya bisa kerja di rumah sakit gitu ya. Jadi yang boleh kerja di rumah sakit hanya psikolog klinis. Jadi harus punya STR juga gitu ya. STR itu surat tanda registrasi dari Kemenkes. Jadi kita boleh kerja di rumah sakit. Klinis juga, karena saya klinis, saya banyak juga. Saya juga waktu itu sempat kerja di sekolah, jadi konselor anak-anak SD. Kemudian saya juga bisa bekerja di bagian screening untuk kesehatan mental, misalnya di instansi negara gitu, kayak misalnya pemilihan CPNS gitu ya, terus kenaikan jenjang eselon 1, eselon 2 kena eselon 1 misalnya yang membutuhkan lampiran kesehatan mental, kami juga biasanya bisa bekerja di situ. Jadi bidang psikologi itu lumayan banyak. Wow. Oke Kak, kalau aku boleh tahu nih, sekarang Kakak ini kerjanya di mana aja sih Kak? Sekarang saya kerja di rumah sakit. Kebetulan saya di Rumah Sakit Royal Progress Sunter, kemudian Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, kemudian juga saya ada di instansi negara gitu ya, Kejaksaan dan Kemlu, Kementerian Luar Negeri gitu ya, kalau yang membutuhkan. Tapi itu nggak setiap kali. Biasanya hanya ketika rekrutmen atau screening. Lalu saya juga punya biro sendiri. Oh, di mana itu Kak? Biro saya di Askara Pelangi bareng teman-teman psikologi. Kalau sekarang sejak pandemi saya aktif banget di Halodoc. Nah, jadi kalau mau cari-cari saya ada di Halodoc, gampang. Gitu. Oke, berarti kalau mau nemuin Kakak secara offline nih paling pas di mana nih Kak? Di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Tadi yang udah disebutkan tadi. Iya. Oh gitu. Oke. Atau ke YBHK juga boleh. Oke. Siap. Nah, alasan Kakak memilih psikologi klinis nih apa Kak? Alasannya waktu itu ya karena saya suka sebenarnya one on one. Sebenarnya saya suka untuk konseling anak-anak. Tadi pilihannya sih sebenarnya saya waktu itu anak-anak. Tapi setelah prakteknya ternyata pasien itu kalau anaknya yang bermasalah, yang datang misalnya pasiennya si anak, tetapi ternyata yang bermasalah relationship orang tuanya loh gitu, papa mamanya. Jadi akhirnya mau tidak mau papa mamanya yang dikonseling juga, dan itu berhubungan dengan psikolog klinis dewasa gitu. Akhirnya semuanya menjadi, ada lagi psikolog remaja ya, psikolog keluarga begitu. Jadi kalau klinis kita mencakup semua kesehatan mental.
individu. Nah, kalau untuk masalah kesehatan mental nih Kak, kayak apa ya? Masalah-masalah apa aja sih Kak yang biasanya Kakak dapetin tuh? Kayak misal ada anak SMP atau anak SMA yang konseling ke Kakak nih. Itu biasanya masalah yang paling banyak diutarain tuh masalah tentang apa sih Kak? Oke, kalau waktu kemarin sempat pandemi, ngalamin nggak pandemi? Iya. Nah, waktu pandemi kemarin itu kasus kesehatan jiwa itu lumayan tinggi, 3 kali lipat naiknya. Waktu itu semasa pandemi, depresi dan kecemasan itu menjadi tingkat 3 kali lipat naiknya. Depresi dan kecemasan. Jadi banyak sekali remaja dan bahkan dari berbagai usia, dari anak-anak sampai usia tua mengalami kecemasan yang tinggi ketika masa pandemi kemarin. Kemudian juga depresi. Depresi itu berbahaya ya sebenarnya, karena depresi itu stres yang berkepanjangan. Kemudian ada keinginan bunuh diri. Nah, itu juga meningkat ketika pandemi gitu. Nah, apa aja sih Kak alasan kenapa pada saat pandemi itu kesehatan atau apa ya, mental anak-anak atau mental remaja itu jadi agak sedikit goyah tuh, kenapa sih Kak? Ya, karena waktu itu kita ngalamin ya, sekolah ditutup, rumah ibadah ditutup, tempat-tempat umum, entertain, mall semua ditutup ya. Jadi kita semua di lockdown di rumah. Bayangin, terus kita tidak tahu apa kedepannya seperti apa. Jadi waktu itu kondisi mungkin kalau anaknya cemas, orang tuanya juga sama cemas karena orang tuanya juga di rumah, ada yang banyak juga yang di PHK. Jadi kondisi mental ketika waktu kita pandemi awal itu memang benar-benar menjadi sebuah momok yang mengerikan waktu itu ya, dan sehingga waktu itu memang kebutuhan kesehatan mental, kebutuhan psikolog meningkat sekali waktu itu. Tetapi kita nggak bisa praktek tuh masalahnya di rumah sakit karena rumah sakit sudah terpakai untuk menangani kasus-kasus COVID. Akhirnya mulailah banyak konseling kesehatan mental dilakukan secara online. Makanya muncul sekarang yang berbagai macam jenis itu, yang online untuk kesehatan mental gitu. Nah, semakin banyaknya psikolog yang online, itu kan kita sebagai pasien itu kan semakin bingung nih Kak. Gimana sih cara menentukan psikolog yang sesuai atau tepat dengan kebutuhan kita tuh, caranya gimana sih Kak? Apakah sekali ketemu bisa langsung cocok atau harus melakukan apa dulu gitu Kak? Benar, jadi balik lagi ya, kalau misalnya sama seperti penyedia jasa yang lain, jadi memang cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya awalnya kalau kita punya masalah dulu, yang kita fokusin bukan psikolognya siapa, tapi diri kita dulu, kita fokus. Kita butuh bantuan loh gitu. Jadi menyadari bahwa saya tidak baik-baik saja itu kunci. Jadi ketika kita merasa saya tidak baik-baik saja, maka kita akan berusaha mencari bantuan, help dari profesional gitu. Jadi ketika kita punya keinginan untuk itu, tinggal sekarang gampang ya, tinggal cek di aplikasi, udah mulai banyak tuh layanan kesehatan mental begitu. Ke rumah sakit juga sekarang sudah mulai banyak lagi gitu. Nah, sebenarnya di umur aku yang sekarang nih, banyak yang setara dengan aku ini, kita memang menggunakan internet sih Kak. Tapi biasanya dengan kalau di internet kan kayak kalau mental disorder itu apa segala macam. Baca. Dan baca ada. Kita tuh jadi kayak mungkin sering mengalami kayak apa ya, self diagnose. Nah, itu kenapa sih Kak? Kenapa kita tidak boleh self diagnose tentang kesehatan mental kita nih, kenapa sih Kak? Oke, bahaya banget self diagnose ya. Karena untuk masuk sampai kita didiagnosa memiliki gangguan kesehatan jiwa, misalnya gangguan jiwa, itu kan butuh prosedur yang panjang. Profesional pasti ngecek. Jadi saya punya pengalaman waktu itu ketika film tentang gangguan bipolar muncul. Waktu itu remaja mulai pada jangan-jangan gue bipolar gitu ya. Tahu kan ya bipolar itu moodnya naik turun. Nah, padahal sebenarnya bahwa mood naik turun itu umumnya bisa terjadi loh, nggak cuma gara-gara kita gangguan bipolar, tapi bisa karena kita memang kurang istirahat tadi misalnya, atau enggak misalnya kita lagi hormonal, atau kita lagi ada masalah yang mungkin kita ada kecemasan tentang ujian, ada problem di rumah gitu ya, itu umum. Jadi cemas yang umum. Kemudian mood yang naik turun yang umum, bukan karena saya punya penyakit tertentu. Kenapa? Karena ketika kita mendiagnosa diri kita dengan
yang kita baca, ini mirip saya, ini mirip saya. Akhirnya kita hidup seperti orang dengan gangguan jiwa, gitu ya. Sehingga kita memaklumi, gue bipolar loh, gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang benar-benar diagnosnya bipolar, mereka harus konsumsi obat-obatan juga dan harus konseling secara berkala, gitu. Jadi bahaya, tidak boleh self diagnose. Kalau kita merasa ada yang nggak baik-baik aja, sebaiknya segera langsung konsultasi datang ke psikolog aja ya. Betul. Mungkin dari internet tuh kita boleh, maksudnya kayak mencari sendiri. Kok aku kenapa sih? Sinyal kenapa awal gitu ya. Sinyal, karena tubuh kita kan kalau nggak beres pasti dia memberikan sinyal kan. Betul. Nah mungkin sinyal itu yang boleh kita cari di internet. Tapi untuk sampai diagnose lo kenapa nih gitu, itu langsung ke psikolog aja. Betul. Gitu. Nah terus aku mau nanya nih tentang paling banyak nih menangani kasus kesehatan mental yang apa nih Kak? Oke, jadi kalau saya pukul rata selama saya hampir 13 tahun praktek, banyakan semua tentang relationship, percintaan gitu ya, itu banyak banget. Kemudian relationship termasuk dengan orang tua ya, punya kepahitan dengan orang tua, pola pengasuhan yang gak cocok dengan karakter ayah atau karakter ibu. Kemudian itu sih yang paling banyak, konflik-konflik inner child waktu kecil. Kemudian konflik yang bisa dibantu psikolog kan itu. Kalau kayak konflik finansial itu gak bisa dibantu. Tapi itu juga termasuk salah satu yang lumayan tinggi ya. Jadi kayak kadang-kadang konflik dalam rumah tangga itu umumnya karena finansialnya nggak stabil gitu ya, kemudian ada kebiasaan buruk, pola komunikasi yang buruk gitu. Nah jadi paling banyak kalau sekarang karena saya lagi banyak juga menangani online tuh paling banyak kasus-kasus kayak putus cinta aja sih gitu ya, kayak terus kemudian kayak soal pekerjaan misalnya nggak cocok dengan atasan, itu juga banyak banget. Oh, nah terapi-terapi apa nih yang biasanya kakak pakai untuk menyelesaikan masalah mereka nih Kak? Kalau yang cepet ya, kalau kayak kasus-kasusnya nggak terlalu berat, biasanya kita pakai CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah, apa itu Kak? Nah, CBT itu biasanya dipakai dengan catatan bahwa si orang ini bisa kita ajak untuk berpikir secara logika ya. Jadi rasionalnya kita mainin supaya ayo jangan terlalu banyak ngikutin si emosi gitu ya. Kita harus berpikir secara rasional. Jadi pasien kita ajak untuk mengubah pola pikir mereka sehingga mengubah juga perilaku mereka gitu. Itu yang paling cepat. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang berat, apalagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, butuh terapi-terapi khusus gitu. Berarti terapi-terapi itu menyesuaikan juga dengan masalah-masalah kebutuhannya, yang ada. Betul. Oke, nah aku nih kepo banget nih Kak. Kan tadi kan masalah yang paling banyak ditangani sekarang kan masalah percintaan. Iya, kan aku ada di umur itu nih Kak. Iya, quarter life crisis ya. Iya betul. Udah quarter life crisis, percintaannya juga krisis gitu kan. Jadi kayak mungkin itu agak sedikit membuat kita agak bingung nih Kak. Gimana sih caranya untuk bisa ada di healthy, mungkin gimana caranya kita bisa memilih untuk ada di healthy relationship, bahkan di healthy pertemanan dan segala macam. Oke, kalau pertanyaannya bagaimana kita membawa diri kita ya ke lingkungan yang positif. Nah itu paling penting adalah kita merasa bahwa kita nyaman dan kita merasa ketika kita berrelationship dengan seseorang kok kita makin baik ya gitu, better versionnya kita. Kok saya semakin hari semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita saya. Terus kok saya semakin hari semakin dewasa dalam berpikir. Kemudian banyak nilai-nilai positif ketika saya berrelationship dengan orang ini. Ketika saya berteman dengan dia, saya merasa saya nyaman, saya merasa saya lebih dewasa. Nah itu tolak ukurnya gitu. Oke, kalau itu kan masalah sekarang nih aku hadepin secara sadar gitu kan. Kalau masalah inner child kan jauh itu udah kayak menumpuk dari kita kecil sampai sekarang kita tahu nih bahwa ada yang nggak beres nih sama inner childku. Nah sebenarnya sinyal awal itu apa sih Kak yang bikin kita paham iya kayaknya inner childku agak nggak pas nih gitu apa sih Kak? Oke, kalau misalnya tentang itu biasanya ketika kita merasa bahwa kok saya tuh sulit ya bahagia gitu ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu kok saya mudah sekali putus asa ya. Kok saya kayak gampang nyerah ya. Kenapa saya nggak tahu kenapa saat ini tuh hidup saya baik-baik aja.
Misalnya ketika ada sinyal-sinyal seperti itu, nah itu adalah salah satu sinyal penting bahwa kalau kita nggak tahu jawabannya, kita kenapa sih gitu ya. Nah itu segera cari bantuan tuh. Nah itu mungkin ada masalah dengan masa lalu yang belum, problem-problem yang belum diatasi, yang belum dihandle dan mungkin belum diobatin gitu ya. Akhirnya muncul ketika kita remaja atau kita dewasa. Nah, zaman sekarang kan kayak ada beberapa orang yang masih beranggapan bahwa, aduh kalau aku ke psikolog tuh kayaknya aku gila deh gitu kan. Pasti ya mungkin zaman sekarang sudah mulai agak terbuka dengan adanya psikolog yang, iya psikolog tuh ngebantuin lo, nggak hanya dengan orang yang seperti itu gitu. Tapi masih ada juga beberapa orang yang mereka tahu mereka sakit atau mereka tahu mereka tidak sedang baik-baik aja, tapi mereka itu takut untuk ke psikologi dengan alasan, aduh kalau aku dikatain orang gila sama orang gimana ya. Nah aku mau tanya nih Kak, gimana caranya dari sisi psikolog ini meyakinkan kita nih anak-anak muda supaya mau nih datang ke psikolog tanpa ada tanpa ada takut judgement gitu. Oke, jadi yang paling pertama adalah kita memahami dulu. Tapi sebenarnya itu tugasnya kita sama-sama, tugasnya pendidik gitu ya, bapak-bapak, ibu guru juga penting, orang tua juga penting untuk menyuarakan bahwa kesehatan mental itu penting. Jadi sebaiknya speak up. Kalau kamu nggak baik-baik aja, it's okay to not to be okay kan ya. Jadi harus belajar buat speak up. Nah ini menjadi PR-nya kita sama-sama. Makanya sekarang kan di sosial media gitu ya, di sekolah-sekolah juga udah mulai banyak seminar-seminar, workshop-workshop tentang karakter building, tentang kesehatan mental, bagaimana anak-anak harus resilient ketika mereka punya problem. Nah itu penting banget tuh, seru banget kalau dibahas di sekolah, dan itu sebenarnya pembekalan yang nggak kalah penting ya sama pelajaran-pelajaran yang dimasukkan ke dalam akademis anak. Tetapi kesehatan mental termasuk bagaimana mereka harus resilient, harus bouncing ketika mereka punya problem. Jadi itu sih pentingnya. Nah lalu kenapa supaya kita nggak ngejudge diri kita itu, kalau ke psikolog itu gangguan jiwa lo, saya gila lo gitu. Itu perannya teman-teman juga, perannya tadi orang dewasa juga, bahwa kalau kita punya masalah kesehatan mental bukan berarti kita gila loh gitu ya, karena semua orang mostly punya problemnya masing-masing. Jadi punya masalah itu bukan berarti kita kenapa-kenapa gitu ya, bukan berarti kita aneh, karena setiap orang punya masalahnya masing-masing dan semua masalah itu kapasitasnya berbeda gitu. Ada yang berat banget buat seseorang gitu ya. Nah itu memang harus keterbukaan sih, pola pikir kita lebih terbuka. Semoga sih abis denger ini anak-anak Tarsisius lebih terbuka tentang kesehatan mental, jadi lebih aware gitu ya, itu paling penting. Oke, nah itu kan dari sisi psikologi nih Kak. Nah ini aku mau nanya dari sisi guru-guru di sekolah nih. Kan secara tidak langsung guru-guru di sekolah ini kan juga mempunyai peran penting untuk membuat anak itu terbuka. Apalagi guru konselingnya. Nah tapi kan kalau guru konseling kan biasanya di sekolah kan hanya mungkin 1 atau 2 tergantung besarnya sekolah. Iya, padahal sedangkan jumlah muridnya bisa banyak sampai mungkin kalau di negeri atau di itu kan bisa sampai ribuan segala macam. Nah otomatis peran guru pelajaran ini kan akan menjadi penting di samping guru BP. Nah, gimana caranya kita sebagai guru biasa yang mungkin tidak mempelajari itu secara apa ya Kak? Maksudnya secara betul-betul kita bisa menghandle anak-anak yang seperti itu. Biasanya kan anak-anak ditanyain ketika mereka lagi sedih nih. Kita sebagai guru biasa tuh kita kan cuma nanyain, kenapa kamu sedih? Terus nanti anaknya diem aja. Terus kita yang enggak, ya udahlah gitu ya. Ya udahlah, orang dia diem doang. Kita mau ngapain lagi gitu. Nah, gimana sih Kak caranya supaya guru pelajaran ini kayak aku nih bisa lebih menggali mereka gitu, lebih aware sama mereka gitu. Oke, seru banget ya pertanyaannya. Jadi yang paling penting adalah kita punya kemampuan analisa dulu ya, analisa bahwa ketika kita masuk ke kelas kita lihat ini anak yang perlu ditolong, ini anak yang sudah mandiri gitu. Jadi kita kasih label-label dulu sebentar sebagai guru di hati kita ya. Oh, anak ini agak pendiam, nih anak ini agak rame, anak ini agak low motivasi gitu ya. Nah, dari situ mulai baru bisa dikatakan
kemampuan analisa dulu. Jadi kalau misalnya satu anak ini, kemudian analisa itu bisa dari nilai-nilai sebelumnya sama nilai-nilai sekarang. Kok kemarin nilai dia bagus banget ya, kok belakangan ini nilainya turun. Nah itu kan kemampuan analisa kita sebagai guru. Jangan-jangan anak ini punya masalah. Nah jadi paling penting adalah kemampuan analisa kita. Dan hati sih sebenarnya kayak kita punya hati buat ngebantuin murid-muridnya kita kalau sebagai guru untuk kita gali kenapa. Nah paling gampang adalah kita refer deh tuh ke konselor atau ke guru BP. Bu, ini saya punya anak kayaknya ada masalah, tolong digali, tolong dipanggil orang tuanya gitu. Itu yang bisa kita lakukan sebagai guru. Jadi kita sebagai SOS kali ya, sebagai orang yang ini ngasih sinyal, ini kayaknya ada masalah deh gitu ya. Kita sebagai yang ngasih sinyal gitu. Oke. Nah, sepengetahuan aku nih Kak, anak-anak yang terlalu bahagia di sekolah, terlalu menunjukkan bahwa dia ini happy dan segala macam, itu kan juga mungkin ada kecenderungan di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang yang kasih sayang penuh nih Kak. Nah, gimana sih caranya kita untuk merangkul mereka, karena kita kan melihat bahwa mereka nih, oh ya udah mereka tuh terlalu bahagia. Jadi menurut kita nih guru yang bukan BP ini kayak, oh dia lebih bahagia nih. Biasanya kan kita ini lebih fokus ke anak-anak yang pendiam, anak-anak yang tidak banyak ngobrol gitu. Nah kita tuh kadang lupa untuk anak yang bahagia gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu bahwa bahagianya mereka itu tuh bahagia yang memang bahagia atau memang bahagia yang aku menutupi kesedihanku aja selama di rumah gitu. Nah, itu PR banget deh tuh. Itu PR guru-guru juga untuk menganalisa ya, ini beneran bahagia apa ini memang sebuah perilaku yang kayaknya ekstrim banget deh gitu ya, nggak sesuai dengan konteks misalnya kok dia di sekolah aktif banget gitu, tapi kok kalau dari ketika ngobrol sama orang tuanya bilang kalau di rumah diem aja. Nah itu kan kayak itu ekstrim sekali. Jangan-jangan di rumah apa yang dia takutkan, kemudian di sekolah apa yang dia cari gitu. Kadang-kadang kan anak-anak itu biasanya ke sekolah itu karena punya teman, menjadi mencari jati diri, lagi ngeliat-ngeliat kemana-mana gitu, kayak aku kayaknya cocok deh sama anak ini, aku pengen jadi karakter ini. Dan sebaiknya itu kan tadi kemampuan analisa kita sebagai guru untuk mendeteksi bahwa anak ini kayaknya punya masalah yang harus setidaknya kita tanyain gitu. Ketika anak-anak punya guru yang peduli, yang mau menggali perasaannya mereka, itu biasanya anak-anak kalau dia mulai mau terbuka, kita juga gampang mengerti kan. Jadi kayak misalnya kita sebagai guru juga akhirnya bisa mendekati dia, oh dia itu punya masalah di rumah, jadi sebaiknya kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, sebagai guru untuk mengetahui atau untuk menganalisa anak-anak itu kan kita perlu belajar juga nih Kak. Nah, bagaimana sih Kak kita tuh belajar atau dari mana nih hal ini bisa kita dapatkan gitu? Nah, ini di PR nih buat YBHK, kalau misalnya ada workshop buat guru-guru jangan lupa workshop tentang kesehatan mental. Itu penting ya. Lalu kalau yang tadi ya mungkin banyak ngobrol-ngobrol sama guru-guru konselor atau guru-guru BP tentang bagaimana mendekati anak-anak. Kemudian apa yang bisa kita sebagai guru lakukan untuk ngebantu guru BP untuk tentang menggali tentang kesehatan mental gitu. Jadi harus kerjasama tuh gitu antara, karena guru-guru kan juga sibuk banget ya dengan pekerjaannya masing-masing, dengan harus bikin modul materi dan harus menilai. Jadi memang sebaiknya ketika memang ada waktu buat misalnya 1 harian tuh workshop atau kayak outbound yang menggali tentang kesehatan mental, itu penting sekali gitu ya, dibikin acara-acara supaya guru-guru juga lebih semangat gitu untuk ngajarin anak-anak, jadi nggak lesu gitu ya, nggak tahu kok kayaknya aku kayak di sekolah ini nggak sebagai guru saya nggak terlalu bahagia, iya kok kayak gini-gini aja ya gitu, stuck aja gitu ya, udah ngajar doang gitu ya. Iya gitu. Apa yang bisa saya lakukan sebagai guru, karena ketika kita punya hati buat handle anak-anak, berarti kan satu, kita pasti suka sama anak-anak.
Kedua, kita termasuk guru itu termasuk orang-orang yang sabar banget ya mau ngurusin anak orang. Nah, itu penting ya. Itu jadi menurut saya guru-guru itu karena dari awalnya udah punya hati buat melayani, karena kan menjadi guru adalah pelayanan. Betul. Nah, ketika kita punya hati untuk pelayanan itu udah poin penting banget. Nah, selanjutnya adalah diasah supaya kita menjadi guru yang nggak cuma materi loh, nggak cuma akademis, tetapi kita bisa lebih dari itu sebagai orang tua anak, sebagai temennya anak gitu ya. Jadi kita sebagai tingkat spiritual kita juga naik karena kita bermanfaat buat sesama kita gitu, menabung poin-poin buat di surga. Gitu. Besar pahala di surga. Betul. Ya. Nah, itu para kepala sekolah YBHK ini guru-guru tidak hanya ya perlu untuk workshop kurikulum, tapi juga kita juga perlu penting untuk workshop tentang kesehatan mental. Betul. Karena kalau gurunya sendiri aja kesehatan mentalnya masih dipertanyakan, dipertanyakan, gimana kita bisa menghandle anak kita yang jumlahnya bagaimana kita bisa melayani itu. Ya. Karena guru itu biasanya menyalurkan energi yang besar sekali kita salurkan ke anak-anak. Anak-anak juga energinya luar biasa kita serap. Jadinya saling seperti magnet, saling tarik menarik. Jadi kalau gurunya pembawaannya punya banyak masalah di rumah gitu ya, terus ke sekolah mudi, pasti akhirnya anak-anak juga akhirnya tumbuh kembangnya kurang baik. Karena kita saling melengkapi ya Kak. Kalau mereka memberikan kita energi positif, kita sebagai guru juga akan senang, bahagia dan segala macam. Kalau kitanya sebagai guru yang berperan penting dalam satu kelas ini, kita membentuk mereka, malah kitanya yang bisa dibilang agak tidak sehat, itu kan kasihan juga untuk anak-anaknya. Iya, betul. Gitu. Setuju. Wow, ini kesehatan mental nih saya agak sedikit ini kayak terhanyut wow, gitu. Kayak harusnya gimana nih gitu. Nah, terakhir nih Kak, pesan untuk generasi muda zaman sekarang nih apa Kak? Khususnya nggak hanya generasi muda doang sih, generasi muda dan guru-gurunya juga. Pesannya untuk kita nih apa nih Kak? Oke. Mudah-mudahan setelah kedatangan saya ada perubahan bahwa kesehatan mental itu nggak kalah penting untuk tumbuh kembangnya anak-anak. Jadi sebaiknya sebagai guru, sebagai anak juga kita tahu bahwa sehat mental itu apa sih gitu ya. Sehat mental itu kategorinya adalah bahwa kita itu produktif gitu. Jadi kalau kita sebagai siswa ya kita produktif sebagai siswa. Kalau kita sebagai guru kita produktif sebagai guru gitu. Itu kategori awalnya sebagai orang yang dikatakan sehat mental. Jadi menjalani perannya setiap hari sesuai dengan perannya kita. Kalau kita sebagai orang tua ya kita sebagai orang tua. Kemudian menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita dan orang lain, bahwa semua orang nggak ada yang sempurna. Jadi untuk jadi sempurna itu capek banget. Jadi kalau kita kurang, terus kita merasa kita kenapa ya nggak apa-apa, speak up ya, bahwa kita menyadari saya kelemahannya adalah misalnya kalau saya pendiam, kelemahan saya adalah ketika saya harus presentasi, saya pemalu banget, saya harus presentasi, apa yang harus saya lakukan. Nah itu apa yang bisa dilakukan anak-anak adalah dengan mengasah, kalau gitu saya harus melatih kemampuan saya presentasi, atau enggak bisa konsultasikan dengan guru, Bu saya agak pemalu kalau presentasi, gimana ya caranya, tips-tipsnya apa gitu. Jadi sehat mental itu penting banget karena ini akan menjadi cikal bakalnya anak-anak di dunia kerja dimanapun mereka berada sih sebenarnya ya, di lingkungannya mereka gitu. Wow. Aku mau nanya sekali lagi nih Kak, apakah tes tentang kayak tes psikolog atau tes tentang kesehatan mental itu perlu diadakan untuk sekolah atau enggak sih Kak? Tes kesehatan mental. Jadi kalau misalnya poin penting tuh, kalau sekarang di instansi negara bahkan untuk masuk ke beberapa kampus atau beberapa fakultas kayak kedokteran, psikologi memang harus dites dulu. Bahwa orang ini sehat mental, baru dia bisa nerusin tuh. Untuk jadi dokter kan harus sehat mental ya gitu ya, karena termasuk jadi guru itu penting banget. Kalau gurunya nggak sehat mental, ke bawahnya gimana ya gitu, karena kan kita tadi menyalurkan energi kita ke anak murid kita. Jadi tes kesehatan mental itu penting banget, termasuk untuk men-screening guru-guru ya, guru-guru yang
karena mungkin YBHK pasti nyari guru-guru yang berkualitas. Betul. Jadi untuk cari kualitas adalah salah satu aspek pentingnya adalah bukan hanya akademis saja, bukan hanya nilainya dia cum laude saja di satu universitas, tapi dia juga sehat mental gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak dari awalnya kita tahu anak ini kebutuhan khusus, jadi kan penanganan kita juga berbeda ya gitu. Jadi kita juga lebih sabar, lebih aware gitu. Wow, terima kasih sekali Kak sudah mau menyampaikan tentang pentingnya kesehatan mental, baik untuk siswanya sendiri dan baik juga untuk guru-gurunya, karena di sekolah guru dan siswa itu berkesinambungan. Betul. Kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi dan saling menyerap energi masing-masing. Betul. Jadi untuk teman-teman nih atau untuk adik-adik, kalau semisal kalian mempunyai signal-signal yang agak kok I'm not okay. I'm not okay. Boleh sih kayak search di Google. Kenapa ya kok aku sering gini. Tapi untuk diagnose yang betul-betul kalian harus ke psikolog dulu gitu. Tapi kalau di sekolah reach dulu guru BP-nya ya untuk konseling dulu. Nanti biasa di guru BP itu biasanya agak sensitif juga kan. Ini ada masalah apa biasanya bisa di refer. Oke. Pergunakanlah guru BP dengan baik. Oke. Terima kasih Kak sudah mau menyampaikan pesan-pesannya. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan saya Nana Gerhana MPSI Psikolog. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.